Oke, kita mulai saja ya. Maaf nih atas ketidaknyamannya dan ya kita berjumpa dengan acara Morning Talk ya, di mana acara ini merupakan sesuatu yang baru ya dari GK Invest yang kami hadirkan kepada nasabah ataupun yang pendengar dari streaming YouTube kami ya. Dan acara Morning Talk ini merupakan semacam market review ya. Jadi mengulas kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di pasar dalam 24 jam terakhir ya. Oke, kita mulai saja ya dengan pembahasannya di mana ya, di mana saat ini pasar ya masih dibayangi kekhawatiran mengenai inflasi yang tinggi ya di beberapa negara. Nah, kalau kita lihat dari data, nih saya coba share dulu screen-nya. Ya. Nah, di sini ada beberapa data ya dari trading economic ya yang menunjukkan inflasi di berbagai belahan dunia itu cukup tinggi ya. Nah, kita lihat inflasi di Amerika di bulan Mei kemarin sudah mencapai 8,6% ya. Kemudian di kawasan zona euro ya, kita lihat inflasinya sudah mencapai 8,1%. Kemudian di Inggris ya, inflasi juga sudah mencapai 9% ya. Dan di beberapa negara juga kita lihat inflasi terlihat tinggi ya, seperti di Swiss ya, Swiss yang juga kemarin menaikkan suku bunganya ya. Kita lihat inflasi sudah melebihi target dari bank sentral mereka, yaitu 2,9%. Nah, tingginya tingkat inflasi tersebut ya telah memaksa bank sentral ya untuk mulai mengetatkan kebijakan moneter yang lebih agresif ya. Nah, setelah The Fed ya di minggu ini menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin ya. Nah, kemudian diikuti juga oleh beberapa negara lainnya ya, seperti Swiss ya yang kemarin secara tidak terduga dan ini sangat mengejutkan pasar ya dengan kenaikan sebesar 50 basis poin ya. Jadi SNB Swiss National Bank kemarin menaikkan suku bunga menjadi minus 2,5% ya, dari sebelumnya 0,75% ya. Memang ini sangat mengejutkan pasar. Ada memang ekspektasi kenaikan suku bunga dari SNB ya, tapi tadinya SNB itu diperkirakan ya bisa menaikkannya di bulan September, tapi ternyata dalam rapatnya bulan Juni ini SNB melakukan pengetatan kebijakan yang sangat agresif ya, dan ini di luar perkiraan pasar ya. Nah, tindakan ECB ini kemudian membuat mata uang mereka yaitu Swiss franc menguat cukup tajam ya, baik terhadap euro ataupun terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, terhadap euro mata uang tersebut itu menguat ya, hampir sekitar 1,9% ya. Ini merupakan terendah dalam
dalam 2 bulan terakhir ya. Dan terhadap dolar Amerika sendiri ya, Swiss franc ini bisa menguat ya sebesar 3,1%. Dan kita lihat bahwa kenaikan suku bunga ini tidak bisa dihindarkan meskipun resikonya adalah perlambatan ekonomi global ya. Setelah The Fed ya untuk mengatasi inflasi ini berjuang ya untuk mengetatkan moneternya dan kemungkinan akan berlanjut dan pada rapat-rapat sebelumnya. Bank-bank sentral lainnya pun melakukan hal yang sama ya. Selain SNB kemarin juga ada BOE ya, Bank of England ya, yang juga menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ya. Jadi menjadi 1,25% ya. Memang kenaikan suku bunga BOE ini sudah diperhitungkan oleh pasar ya. Tapi tetap saja sterling mampu menguat terhadap dolar ya setelah sebelum-sebelumnya dilanda aksi jual ya. Dan kita lihat bahwa dampak dari kenaikan suku bunga itu memberikan mood ke pasar menjadi risk off. Artinya pasar saat ini sedang menghindari aset-aset berisiko. Dan ini terlihat dari pelemahan dari bursa saham global ya, termasuk bursa saham di Amerika Serikat ya, di mana 3 indeks saham mereka, Dow Jones, S&P 500 ataupun Nasdaq merosot cukup tajam pada perdagangan Kamis kemarin. Kenapa suku bunga ini, kenaikan suku bunga ini dikhawatirkan oleh pasar ya? Yang pertama ya tentunya ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dengan kenaikan suku bunga artinya semua biaya-biaya akan menjadi mahal. Contohnya saja misalnya kalau seorang kreditor ya dengan suku bunga yang lebih tinggi ya, maka minat untuk menjadi kreditor itu akan berkurang, dan ini juga nanti berpengaruh pada pertumbuhan ya. Kemudian juga buat perusahaan, bagi perusahaan yang mempunyai hutang yang cukup besar ya, kenaikan suku bunga itu tentunya akan membawa dampak yang negatif ya buat perusahaan tersebut. Pasalnya ketika mereka membayar bunga, maka membayar hutang ya, maka bunga akan menjadi naik sehingga laba perusahaan mereka akan terkikis. Nah ini yang kemudian menyebabkan bahwa dengan adanya kenaikan suku bunga, maka pertumbuhan ekonomi global juga akan melambat, apalagi bukan hanya The Fed saja, kenaikan suku bunga ini dilakukan oleh bank-bank sentral besar dunia. Bahkan ECB ya dalam rapat daruratnya pada hari Kamis juga mulai mewacanakan untuk mulai mengetatkan kebijakan moneter. Jadi saat ini era suku bunga longgar ya yang telah dijalankan selama pandemi ya, di mana pada masa itu stimulus dilakukan secara besar-besaran. Nah saat ini kembali ditarik oleh pasar, artinya likuiditas di pasar saat ini mulai mengering ya, yang tentunya ini membuat risk on ataupun investor menjauh dari aset-aset beresiko, dan itu kenapa bursa saham bertumbangan. Dan aset-aset safe haven
ya kita lihat dari pergerakan harga emas ya. Harga emas memang sempat melemah kemarin di kisaran 1815 ya di sesi-sesi Eropa, tapi kemudian mampu berbalik arah dan kemudian berhasil mencatat penguatan ya. Jadi kemarin harga emas mampu menguat hampir 1% ya, tepatnya 0,9% pada kisaran 1849 di tengah kekhawatiran mengenai resesi ekonomi global tersebut ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa emas merupakan sarana lindung nilai ya terhadap yang pertama inflasi yang memang sudah tinggi, ini mendorong sentimen buat emas. Belum lagi potensi kenaikan suku bunga yang bisa mendorong ekonomi, menjerumuskan ekonomi ke dalam resesi juga, ini masih mendukung safe haven atau daya tarik emas sebagai safe haven. Sementara untuk komoditas lainnya, kita lihat harga minyak kemarin berhasil rebound ya, setelah sempat tertekan ya karena kenaikan suku bunga yang mendorong kekhawatiran resesi juga bisa mengakibatkan melemahnya permintaan terhadap bahan bakar minyak. Tapi untuk harga minyak ini ya, ini minyak ini masih diuntungkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah ketatnya pasokan ya. Jadi pasokan masih ketat karena seperti yang kita ketahui setelah invasi Rusia ke Ukraina ya, itu telah menyebabkan pasokan di minyak ya, minimal pasokan minyak di Rusia menjadi ketat karena ada larangan impor ya dari negara-negara Eropa. Kemudian juga pasokan dari Iran ya juga saat ini masih belum hadir di pasar ya. Tadinya pasar berharap bahwa ada perundingan ya, antara Amerika dan Iran ya mengenai nuklir ya, yang nantinya perundingan tersebut berpotensi untuk melepas pasokan minyak Iran ke pasar sebesar 1 juta barrel. Tapi sampai saat ini perundingan tersebut masih mengalami jalan buntu ya, sehingga pasokan Iran masih tertahan di pasar. Dan ditambah lagi kemarin tuh ada sanksi baru ya terhadap Iran. Jadi kekhawatiran mengenai pasokan itu semakin bertambah. Nah, setelah SNB kemudian BOE dan The Fed sendiri ya menggelar rapatnya. Nah, saat ini fokus pasar akan tertuju pada Bank of Japan ya, atau BOJ meeting ya. Bank of Japan atau BOJ ini diperkirakan masih tetap mempertahankan suku bunganya ya di minus 0,1%. Memang kalau dibandingkan dengan bank-bank sentral dunia lainnya ya, BOJ ini merupakan bank sentral yang jauh tertinggal ya, karena masih mengadopsi kebijakan moneter longgar ya. Sementara bank-bank sentral lainnya sudah mulai mengetatkan moneternya, bahkan secara agresif ya, dimulai dengan The Fed, kemudian kita lihat sendiri kemarin SNB, BOE, bahkan zona euro pun ya diperkirakan juga akan
mulai meninggalkan suku bunga negatifnya ya di tahun ini. Nah, untuk sikap BOJ yang masih mengadopsi sikap yang dovish ini tentunya bisa memukul mata uang mereka atau memukul yen ya. Yang kalau kita lihat mata uang yen ini terhadap dolar sudah melemah ya, bahkan mencapai level terlemahnya dalam 20 tahun terakhir. Nah, dengan sikap akomodatif dari BOJ, maka yen masih berpotensi untuk terus melanjutkan pelemahannya. Oke, kita lihat dari sisi teknikalnya ya untuk pergerakan pasar hari ini. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar ya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar, kalau dilihat dari tren, kita lihat indeks dolar ini masih menunjukkan uptrend ya. Tapi indeks ini saat ini mulai tertahan ya di kisaran resistennya ya. Yang memang kemarin itu sempat breakout resisten ya, ini resisten yang merupakan level tertinggi dalam 20 tahun terakhir ya di bagi indeks dolar di kisaran 105 ya. Sempat breakout tapi kita lihat di sini ada candlestick dengan pola hanging man yang kemudian dibalas dengan pola long black candlestick, dan ini juga kemarin menunjukkan pola bearish ya, pola bearish yang sangat kuat buat indeks dolar ini dengan pembentukan long black candlestick. Dan saat ini harga kita lihat ini ada resisten yang sebelumnya support yang sebelumnya menjadi resisten di kisaran 103.32. Jadi kemungkinan selama masih bertahan di atas support ini, indeks dolar masih berpeluang menguat ya, dengan potensi kenaikan selanjutnya kemungkinan akan menguji kembali resisten di kisaran 104.96 nih atau 105 lah ya. Dan range hari ini kemungkinan akan berada di kisaran 103.32 hingga 105. Tapi kalaupun misalnya dia breakout 132-nya ini, kemungkinan dia akan ya ini support trend yang akan diuji ada di kisaran 102.00. Nah, selama masih berada di level ini, trennya masih bullish, tapi hati-hati jika mulai menembus level 102 ini. Ini sudah mulai menunjukkan sinyal-sinyal reversal, apalagi kalau misalnya indeks juga jatuh di bawah level ini, level support pentingnya di kisaran 101.25 ya. Jadi kemungkinan ini bisa mengkonfirmasi pola double top ya. Kita ada double top meskipun
ini ada breakout, tapi kita anggap ini merupakan false breakout, dan pola double top ini masih bisa terjaga, dan ini mungkin bisa, kalau misalnya ini breakout, penurunan selanjutnya mungkin bisa lebih dalam ya. Proyeksi untuk sementara ada di kisaran 97,56. Jadi ini yang harus diwaspadai untuk hari ini buat indeks dolar. Level support pertama di kisaran 103,23, kemudian 101,20 yang merupakan neckline dari pola double top. Nah, itu yang level-level yang harus diperhatikan kalau indeks dolar ini ingin melanjutkan kenaikannya. Jadi bisa saja koreksi yang terjadi saat ini bisa dikatakan koreksi yang wajar, karena kita ketahui bersama bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini sudah price in, artinya pasar sudah memperkirakan kenaikan tersebut dengan ditunjukkan ya dengan penguatan dolar ya dalam beberapa minggu sebelum FOMC meeting ya. Tapi setelah FOMC kita lihat adanya aksi jual ya, atau bisa disebut ya oleh pasar ya, pasar biasa menyebutnya buy on rumor, sell on news ya. Jadi ketika suku bunga diperkirakan akan naik, pasar sebelumnya melakukan akumulasi, kemudian setelah berita keluar dan ternyata suku bunga memang naik ya, dan pasar juga sudah price in, sudah memperkirakan hal itu, sehingga yang kemudian terjadi adalah tadi aksi jual. Tapi aksi jual yang terjadi pada indeks dolar ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Kalau kita lihat dari sisi fundamental sendiri ya, saat ini dolar ini masih didukung oleh ekspektasi kenaikan suku bunga yang masih lebih agresif ya, setidaknya sampai bulan September. Karena dalam rapat The Fed kemarin juga The Fed telah mewanti-wanti ya, atau mengingatkan bahwa tindakan serupa, yaitu kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin, itu bisa dilakukan pada rapatnya. Ini masih bisa mendukung dolar ya. Oke, sekarang kita beralih ke mata uang lainnya. Kita lihat euro ya. Kenapa euro? Karena euro ini merupakan mata uang dengan bobot ya terbanyak pada indeks dolar ya, euro. Jadi hampir sekitar 60% ya bobot euro ada pada indeks dolar ya. Nah, kita lihat apakah euro ini kenaikan euro kemarin ini merubah tren ya. Kalau kita lihat kalau tadi indeks dolar ada potensi double top, kita lihat euro ini berpotensi membentuk pola double bottom ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 kali penolakan ya dari buyer di kisaran 1.0348 ya, 1.0348, kemudian harga rebound, dan saat ini resisten terdekat euro itu ada di kisaran ini 1.0623 ya. Ini merupakan resisten yang
kalau misalnya dia mampu ditembus, kemungkinan euro bisa lari menuju 1.0782. Jadi area-area ini kemungkinan akan jadi perhatian pasar antara resisten 1.062 hingga 1.078. Nah, ini area resisten. Tapi konfirmasi bullish terjadi ketika dia menembus resisten 1.0782. Baru ini bisa dikatakan reversal. Tapi selama masih di bawah level tersebut, ini masih bisa dikatakan hanya sebuah retrace ya. Hanya belum merubah tren keseluruhan yang kalau kita lihat secara trend line juga kita lihat ini masih menunjukkan downtrend line-nya, dan kalau misalnya harga juga masih tertahan di 1.0623 ini masih punya potensi turun lagi. Minimal dia akan sideways dulu di kisaran 1.0350 ini hingga 1.0623. Jadi masih belum merubah tren secara keseluruhan, kecuali dia atau euro ini mampu bergerak di atas 1.0782. Baru itu bisa dikatakan sinyal reversal. Oke, untuk pergerakan lainnya kita lihat juga ini ada ya beralih pada komoditas emas ya. Emas juga kalau kita lihat nih masih belum menunjukkan sinyal bullish ya. Dilihat dari tren keseluruhan dari pergerakan emas, kalau ditarik dari garis trend line ini masih menunjukkan downtrend line. Kemudian kalau untuk jangka menengahnya ya, kalau kita lihat emas ini masih terjebak ya pada pola sideways. Ini area 1808 atau area 1800 ini akan menjadi area demand-nya ya buat emas ya. Jadi mungkin ada di kisaran ini 1790 hingga 1800 ini merupakan area demand, dan resistennya juga kita lihat emas ini masih belum mampu menembus level 1875. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ini masih cenderung sideways ya, ataupun masih konsolidasi ya. Jadi belum ada perubahan tren ya. Masih bearish, masih konsolidasi tapi cenderung bearish. Kecuali dia naik di atas 1875. Nah, ini mungkin ada sinyal-sinyal reversal. Kemudian kita beralih mungkin pada gerakan yang lainnya, yaitu ya di crude oil ya. Crude oil dari tren memang masih menunjukkan bullish untuk harga minyak nih ya. Kita lihat nih masih trend up, tapi mungkin ada potensi dulu koreksi dengan kekisaran ini mungkin akan jadi area supportnya di kisaran 110 ya. Ini support yang harus dipertahankan kalau harga harga minyak terus bergerak bullish. Tapi kalaupun ini
ditembus, level support terakhirnya ada di kisaran 105 ya. Jadi selama masih di atas level tersebut masih berpotensi bullish ya, dengan resisten terdekat saat ini ada di kisaran yang pertama. Ini area resistennya di kisaran 118, tapi resisten kuat kemungkinan berada di 103. Oke, demikian bincang-bincang kita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar semua dan nasabah GKInvest. Ya, terima kasih. Dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala, tapi acara masih tetap bisa berlangsung. Dan jika ada pertanyaan mungkin saya kasih, mungkin ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah bergabung dengan bincang-bincang kami di acara Morning Talk ini, dan saya harap ini bisa menjadikan terobosan ya buat trader ataupun investor buat pengambil keputusan trading ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam profit.